Ya, pemirsa, kali ini kami dapat kesempatan untuk wawancara langsung dengan calon wakil presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo, terima kasih telah memberikan waktu kepada kami untuk berbicara dengan Anda di sela-sela kesibukan Anda yang luar biasa ya pada saat masa kampanye. Nah, ini bagaimana Anda, saya lihat dari pagi Anda sudah beraktivitas, tadi sempat cerita sebelum kita duduk di sini bahwa tidur tadi jam 2 pagi ya. Ini bagaimana Anda menjaga stamina Anda? Ya, saya memang ada satu kelebihan saya itu bisa tidur di mana saja. Oh begitu. Tadi malam tidur di mana nih? Tidur di rumah, tapi karena kurang, kadang-kadang saya tidur di mobil. Oh begitu. Tidur di pesawat, tidur di mobil, tidur di sofa kadang-kadang. Jadi akhirnya saya kira tidur itu. Kuncinya ini tidur ya? Tidur harus cukup lah, minimal 6 jam lah, 5-6 jam minimal ya. Oke, kalau tadi saya juga lihat Anda baru saja melakukan sebuah konferensi pers, pertanyaan dari wartawan tajam-tajam, Anda bisa dengan tenang menjawabnya. Nah, tapi sebenarnya sering nggak sih, Anda kan sering dibilang, wah Pak Prabowo nih suka kepancing, gampang emosi. Nah, itu bagaimana Anda menanggapi? Benar nggak sih seperti itu? Saya kira mungkin dulu benar ya, dalam arti dulu kan saya jauh lebih muda ya, dan memang kalau kita besar dalam lingkungan tentara ya, khususnya saya dulu di pasukan tempur, mungkin apa yang kita anggap biasa itu orang di luar tentara menganggap seperti apa ya, seperti tegang atau keras. Tapi memang suasana pasukan tempur memang seperti itu, bahwa semua harus serba cepat, serba jelas, serba tegas ya, dan dalam pertempuran kan decision itu harus cepat, dan salah keputusan ya itu nyawa anak buah meninggal, nyawa anak buah melayang, nyawa kita hilang. Jadi taruhannya sangat tinggi. Nah, setelah saya keluar dari tentara, bergaul, saya kira saya bisa lebih menyesuaikan ya. Kadang-kadang di tengah orang sipil, orang non militer itu harus lebih apa ya, lebih tone down, lebih gitu, ya, lebih fleksibel begitu ya. Kadang-kadang apalagi politik ya, di dunia politik itu kadang-kadang kita harus, tadi kan pertanyaan-pertanyaan yang tajam ya, kita harus menerima bahwa itu bagian dari demokrasi, dan asal kita punya keyakinan bahwa niat kita baik, yang kita perjuangkan itu baik, bermanfaat, saya kira kita hadapi apa saja pertanyaan ya. Dan inti daripada politik bagi saya dalam alam demokrasi ya, bagi saya itu adalah upaya kita untuk mempengaruhi keputusan-keputusan untuk rakyat. Jadi selama kita berupaya bahwa keputusan-keputusan untuk rakyat itu bermanfaat untuk rakyat, saya kira saya tidak ragu-ragu ya. Jadi etika kita baik. Persoalan apakah kalah menang, apakah kita dipilih oleh rakyat, tidak dipilih, itu persoalan kedua ya. Tetapi persoalannya adalah kita ingin berbuat terbaik untuk rakyat. Itu kewajiban. Itu kewajiban setiap warga negara untuk berbuat demikian manakala dia diberi kemampuan. Nah, itu menurut saya ya. Anda sering sekali mengatakan bahwa ini konsep Anda kan memang ekonomi kerakyatan. Rakyat sering sekali Anda masukkan dalam semua pernyataan-pernyataan Anda. Nah, ada juga yang bertanya bahwa sebenarnya Pak Prabowo ini memperjuangkan rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Ya. Rakyat Indonesia semuanya. Rakyat Indonesia semuanya itu terdiri dari 230 juta rakyat Indonesia dari semua lapisan. Ya, lapisan yang paling miskin, lapisan yang agak lebih baik kehidupannya, sampai yang paling atas. Dari semua suku, dari semua agama, dari semua daerah. Kalau kita bicara rakyat seperti itu, yang persoalan sekarang Mbak Vivi adalah yang mayoritas yang banyak ini menurut saya tidak mendapat suatu porsi yang adil dari kekayaan nasional kita. Yang nikmati hanya segelintir orang di atas saja, begitu loh. Menurut saya ini tidak memungkinkan Indonesia jadi negara yang kuat, yang besar, yang adil, tidak mungkin.
Itu saja menurut saya. Ya, jadi saya sudah buktikan ya berkali-kali di hadapan televisi, radio, forum di mana-mana, seminar, rapat akbar, selalu saya katakan dan saya bisa buktikan. Ya, saya ini kalau bicara di depan televisi, dinonton mungkin jutaan orang, itu kan tidak boleh sembarangan bicara. Saya sudah benar-benar punya data, saya punya kajian-kajian, saya bisa membackup pernyataan-pernyataan saya. Saya sudah beberapa lama mengambil kesimpulan bahwa sistem ekonomi Indonesia ini perlu dikoreksi. Sistem ekonomi kita ini telah memungkinkan sudah berapa puluh tahun ya kekayaan nasional kita mengalir ke luar negeri, dan ini menurut saya sangat-sangat merugikan seluruh bangsa, seluruh rakyat. Ini titik beratnya ya? Ini titik berat. Nah, tapi saya ingin membangunkan rakyat Indonesia. Ya, masa kita terima kondisi semacam ini? Ini kondisi yang bodoh. Kita kalau mengizinkan ini terus, bahwa kita bangsa yang bodoh. Tergantung termasuk golongan kalau bangsa yang bodoh. Membiarkan ya. hal ini. Itu yang saya kecewa, bahwa elit kita tuh kadang-kadang hanya berpikir kekuasaan praktis. Tapi semua capres-cawapres mengatakan bahwa ini berjuang untuk rakyat. Tapi tidak ada tokoh lain yang mengakui seperti apa yang saya katakan, bahwa sistem kita keliru. Saya satu-satunya selama ini. Ya, dan bagaimana kok sistem yang memungkinkan kekayaan nasional kita mengalir ke luar negeri lebih besar daripada tinggal di dalam negeri? Kenapa kok itu dibilang sistem yang berhasil, sistem yang mau dilanjutkan, sistem yang mau dipertahankan? Ya, mempertahankan apa? 100 juta rakyat kita dalam kemiskinan. Ya, menurut Bank Dunia. Kalau kita mau akal-akalin, kita pakai rumus-rumus lain, ya bisa lah. Itu namanya akrobat, ya kan? Kita main-main dengan angka. Tapi Bank Dunia kan punya standar untuk seluruh dunia. Ya. Mereka yang hidup di bawah Rp20.000 sehari itu termasuk miskin. Ya, sekitar 100 juta rakyat kita, hampir 50% rakyat kita itu termasuk golongan miskin. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali masih bersama Prabowo Subianto. 50% rakyat kita termasuk golongan miskin, walaupun diklaim berbeda ya. Ada yang klaim lebih kecil ya, capres-cawapres lain mengklaim lebih kecil angka kemiskinan. Nah, tapi mungkin lebih konkretnya Pak, kalau misalnya nanti Pak Prabowo terpilih menjadi wakil presiden ya, itu Pak Prabowo mau mulai dari mana ya? Kalau Bapak mengatakan ini semua sistemnya salah, mau mulai dari mana? Mbak Vivi, coba bayangkan ya, coba Anda bayangkan ya, bahwa seorang pengusaha di Indonesia, dia bisa menerima kredit dari bank pemerintah, ya. Boroknya itu, jaminannya itu adalah izin-izin dari pemerintah Indonesia sendiri, ya. Jadi uangnya dari bank pemerintah, jaminan ini izin dari pemerintah Indonesia juga, ya. Kemudian dia menerima fasilitas yang begitu besar, katakanlah tanah seluas puluhan ribu hektar, kemudian dia menikmati BBM yang disubsidi, solar, dia pakai semua jalan, jembatan, pelabuhan, kereta api, semua yang dibangun oleh uang rakyat, dia kirim barang-barangnya ke luar negeri, dia tidak taruh uangnya di dalam negeri. Apakah ini sistem yang masuk akal? Ini sistem apa? Ini sistem menurut saya sistem penjajahan. Ini adalah sangat merugikan rakyat. Tidak mungkin rakyat kita sejahtera. Tiap tahun kekayaannya mengalir ke luar negeri, yang kembali hanya untuk bayar upah minimum untuk buruh murah, bayar pajak ya entah berapa yang dilaporkan, tapi keuntungannya, nilai tambahnya tidak kembali ke Indonesia. Di sini kebocoran. Saya belum dengar capres-cawapres lain bicara soal ini sampai sekarang. Kenapa? Saya belum dengar profesor-profesor ekonomi, ahli-ahli ekonomi yang bicara soal ini. Kenapa?
Saya tidak mengerti. Menurut Saya kan saya bukan ahli, saya kan tidak sepintar mereka, ya kan? Menurut Mereka apa yang ditutupi? Apakah ada sesuatu yang perlu dilindungi? Mbak Vivi, saya sendiri gitu. saya sendiri tidak paham. Ini sudah saya bicara sudah bertahun-tahun. Apa insting Anda berkata apa? Saya mengira ada suatu beberapa ahli-ahli kita itu terlalu spesialis. Dia hanya ahli di bidangnya. Jadi kita ini terlalu kagum sama ahli-ahli ekonomi. Begitu kita dengar profesor, doktor, ahli ekonomi, kita sudah kira bahwa dia mengerti semua tentang ekonomi. Padahal ekonomi itu adalah berurusan dengan politik, dengan pertahanan, dengan budaya, dan politik ekonomi itu sebetulnya yang paling tahu itu adalah pedagang yang melakukan ekonomi. Pedagang, petani, dia melakukan ekonomi, dia pelaku, ya. Nah, saya khawatir ahli-ahli ekonomi ini dia belajar ilmunya tanpa hubungan dengan fakta, kenyataan. Dan semua orang mendengarkan apa kata ahli. Karena kita ini kagum dengan orang yang punya gelar banyak gitu, ya kan? Masa cuma karena itu sih? Saya kira ini masalah budaya ini. Saya termasuk dulu gitu. Saya termasuk juga. Waduh, dia ini ahli. Ya sudah, kita serahkan kepada ahli. Kemudian nggak taunya. Anda berubah tidak seperti itu lagi. Titik baliknya di mana? Titik baliknya waktu tahun 98. Ya. Tahun 98 kan Bank Dunia, IMF, ya, kejatuhan Pak Harto. 97 itu kan IMF, Bank Dunia muji-muji Indonesia terus. The economic fundamentals of the Indonesian economy very strong. All the indications show that pokoknya ekonomi Indonesia hebat gitu ya. Tiba-tiba kok langsung ambruk. Kan saya bertanya, kemana ahli-ahli ekonomi kita semua? Iya kan? Nah, kemudian setelah transisi Orde Baru ke Orde Lama, ekonomi ambruk, ratusan ribu perusahaan bangkrut, bank-bank kita hancur, rupiah kita hancur, dan kita jatuh miskin. Kalau kita ingat tahun 98 itu rupiah itu $1 $2.300. Oh, 300. 2.300. Sekarang berapa? 10.000. Ya kan? Berarti kita 4 kali lebih miskin dari 98. 4 kali lebih miskin bangsa kita, ya kan? Kalau dulu untuk beli barang yang nilainya $1 cukup 2.300, sekarang 10.000, dan sebentar lagi akan naik ini, ya kan? Kira-kira kapan Pak naiknya? Kenapa? Dan kan sudah mulai, sudah mulai kan, ya kan? Artinya kita sebagai bangsa jatuh miskin 4 kali. Jatuh miskinnya 4 kali gitu, ya kan? Karena untuk dapat $1 kita harus dapat 4 kali rupiahnya. Nah, saya bertanya kenapa? Kemudian kebetulan saya dapat laporan tentang ekspor impor, neraca ekspor impor. Ya. Nah, neraca ekspor impor ini ternyata menggambarkan kesehatan suatu ekonomi. Ekspor jumlah yang kita jual, ya, barang yang kita jual, import barang yang kita beli. Ternyata, Mbak Vivi, saya kaget, tahun 97-98 yang katanya kita krisis, ternyata kita surplus, kita untung sebagai bangsa. Apa artinya itu? Artinya sebetulnya ekonomi kita waktu itu kuat. Berarti ada yang perlu masuk. Ada yang merusak ekonomi kita. Nah, makanya ahli-ahli ekonomi itu kalau hanya belajar ekonomi, hanya ahli di bidang ekonomi, dia tidak mengerti tentang keamanan, dia tidak mengerti tentang strategi, tentang geopolitik. Kalau dia hanya terlalu spesialis, dia tidak akan mengerti melihat fenomena ini. Di negara-negara tetangga kita, Mbak Vivi tahu nggak, anak-anak SD, SMP sudah diajarkan strategi perang. Mereka diajarkan strategi perang, ya. Tingkat SD, SMP, SMA. Kemudian diajarkan bahwa bisnis, bahwa ekonomi itu sama dengan perang.
Kalau tidak pandai, Ini sebagai bekal untuk apa menurut Anda? sebagai bekal untuk dia bisa bersaing dalam kehidupan masyarakat nanti, dan sebagai warga negara supaya sadar bahwa persaingan antara bangsa-bangsa sangat keras. Di Singapura, di Malaysia, di Taiwan, Korea, Jepang, Hong Kong, di Tiongkok, Vietnam, diajarkan dalam bentuk buku-buku komik. Baik, tahan dulu komentarnya Pak, kita akan lanjutkan nanti. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami segera kembali. Nah itu nanti berarti Bapak kan nanti rencananya kalau jadi cawapres mau menghapus ujian negara. Apakah Bapak akan masukkan juga kurikulum strategi perang? Saya termasuk yang menyuarakan beberapa tahun yang lalu bahwa jangankan di tingkat SMA, di tingkat universitas saja mata pelajaran strategi perang itu sangat sedikit, baru berapa tahun yang lalu dibuka. ITB yang pertama membuka ya. Mungkin dia sudah punya bidang studi kajian pertahanan kalau tidak salah istilahnya. UI saya kira sudah mulai, tapi apakah benar-benar mendalam ya pelajaran tentang strategi? Tidak banyak. Negara 230 juta, kita tidak terlalu memandang strategi itu penting. Ya memang bukan prioritas kan ternyata kalau dilihat dari tetapi akhirnya kita selalu terdadak. Kenapa kita bisa kehilangan Pulau Sipadan Ligitan? Kenapa Ambalat sekarang mau diganggu, mau diambil? Kenapa? Ya kan? Ya karena ada minyak dan gas mungkin di bawah itu, kan begitu kan? Berarti kan masalah ekonomi mempengaruhi masalah strategi. Masalah strategi, masalah pertahanan mempengaruhi masalah ekonomi. Kalau ekonomi kita lemah, kita tidak punya cukup uang untuk punya alat yang baik. Makanya sekarang ya kan kita ditertawakan oleh tetangga-tetangga kita. Kan ada joke katanya. Apa joke-nya? Joke katanya jenderal-jenderal Malaysia katanya kalau ada pesawat Indonesia yang mendekati Malaysia, mereka bilang, oh nggak usah ditembak, akan jatuh sendiri katanya. Ini kan joke yang menyakitkan kita. Tapi ini sesuatu. Kalau ekonomi kita tidak kuat, kalau uang kita kurang karena kekayaan kita bocor, pertahanan kita lemah. Karena kalau pertahanan kita lemah, sumber-sumber ekonomi kita bisa dicuri. Karena kurang kapal patroli, ribuan kapal masuk ke perairan Indonesia mengambil ikan-ikan kita. Dan ini sudah berjalan puluhan tahun. Ya kan? Kita tidak punya pesawat terbang untuk patroli, kita tidak punya satelit untuk mengawasi. Nah, dengan keterbatasan peralatan itu, kalau Bapak sebagai Wakil Presiden akan memberikan nasihat tidak atau arahan kepada Ibu Presiden nanti misalnya dengan Megawati, misalnya ada kapal patroli Malaysia lewat di Ambalat, akan diapakan? Saya kira semua presiden harus menjalankan perintah undang-undang dasar ya. Jadi harus yaitu? Ya kan saya kira tujuan pertama suatu negara kan melindungi ya kan segenap tumpah darah ya. Jadi kita harus lindungi diri kita, wilayah kita, rakyat kita, kekayaan kita. Jadi saya percaya bahwa setiap presiden akan melakukan itu. Saya percaya. Itu yang mana? Ya, mempertahankan wilayah dan kedaulatan kita. Termasuk menembak langsung begitu? Ya kalau dia mengancam dan dia melanggar kedaulatan kita, sesudah kita memberi peringatan, sesudah kita menghimbau, sesudah kita mengirim nota. Pada posisi saat ini D+ sudah mengirim nota, kemudian ada pembicaraan diplomatik, masih juga lewat, bagaimana menurut Pak Prabowo? Saya percaya bahwa pada saatnya kalau kita merasa kedaulatan kita benar-benar terancam, saya percaya setiap pemerintah akan mengambil tindakan yang harus diambil. Oke, mengambil tindakan yang harus diambil, nanti diinterpretasikan sendiri. Saya ingin kembali soal, katakanlah soal impor ya. Anda juga dikenal yang tidak menyukai impor susu dari luar negeri. Nah, karena untuk memproteksi peternak di Indonesia. Nah, sebenarnya ini dasarnya apa ya? Jadi masalah beternak susu ini kan bukan masalah
teknologi yang sangat tinggi yang tidak bisa dikuasai oleh rakyat kita. Ya, harusnya suatu negara yang ingin mandiri, ingin berdiri di atas kaki sendiri, harusnya bisa menyebarluaskan bibit-bibit ternak, memberi latihan, penyuluhan kepada rakyat kita untuk bisa memelihara dan beternak sapi atau sapi perah atau kambing perah untuk mendapatkan susu. Sangat sederhana. Kenapa harus kita menyerah? Kenapa harus kita malas? Kenapa harus kita impor susu? Itu tidak masuk akal di saya. Yang malas ini Karena siapa, Pak? saya kira elit kita malas berpikir. Oke, bukan para peternak ya, elit Tidak, kan? iya. Elit kita, pemimpin-pemimpin kita itu maunya gampang saja menurut saya. Tidak mau berpikir ke depan. Masa beternak sapi dan beternak kambing itu sesuatu yang di luar kemampuan? Itu rakyat kita tuh mau kalau diberi kesempatan, ya. Tapi harus diberi pendidikan, penyuluhan, dan diberi benih, diberi kesempatan. Kalau gitu. begitu simple, kemudian sampai saat ini belum Memang semua itu simple. Justru yang simple ini yang kita langgar, ya. Ya itu semua sederhana. Ya, bagaimana bisa umpamanya, ya, kita punya peternak-peternak sapi begitu banyak. Pemerintah itu sebelum saya protes keras, dia izinkan impor susu dengan 0% biaya masuk. 0%. Iya. Padahal peternak kita hanya minta ya 10% atau 15%. Ya. Karena kita harus kembangkan kemampuan kita sendiri, ya kan? Jadi itu maksud saya, gitu loh. Oke. Nah, nanti saya akan tanya. Belum lagi turunan daripada industri susunya, ya, turunannya itu. Oke, nanti kita bicara lagi Pak soal turunan, bagaimana pasar tradisional bisa berdampingan dengan hypermart setelah yang satu ini. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali. Ya, Pak Prabowo sudah jelas Anda berkali-kali mengatakan keberpihakan Anda pada petani, nelayan, peternak maupun pelaku usaha kecil. Nah, kalau begitu bagaimana cara Anda meningkatkan kapasitas ekonomi mereka? Ya, jadi sebetulnya keberpihakan saya tidak hanya ya kepada mereka-mereka itu yang kebetulan saya ketua umum organisasi tani ya, dan saya juga di KTNA tapi kita ekonomi kerakyatan ini yang saya perjuangkan ya bersama Ibu Mega, dan sekarang dengan banyak sudah mulai ya getting on the bandwagon ya, sudah mulai setelah di Amerika kan ekonomi liberal ini kan kemarin ambruk ya. Tahun yang lalu, jadi mereka sudah melihat wah ini perlu ada koreksi sebetulnya. Jadi semua tadi yang saya sebut waktu di awal wawancara ini kan tidak hanya itu, tapi kan orang-orang yang belum menikmati tingkat hidup yang layak, ya, kualitas hidup yang layak, punya akses kepada sekolah yang baik untuk anak-anaknya. Kalau dia sakit dia bisa berobat dan dia bisa cukup makan gizi untuk dirinya, keluarganya dan anaknya. Ya, saya kira ini yang paling esensial. Ya, tentunya sandang, pangan dan papan, ya, rumah, dan itu kan keinginan setiap manusia sebetulnya. Nah, masalahnya adalah tadi kita sudah singgung kekayaan nasional kita bocor, tidak ada uang cukup di Indonesia. Sehingga siapapun yang memerintah, partai manapun, dengan gagasan manapun, menurut saya, kalau ini tidak diurus, kita tidak bisa bikin banyak. Ya. Nah, ditanya bagaimana penguatan kepada tadi ya, sektor-sektor. Apa yang dibutuhkan oleh mereka-mereka ini, ya, para petani, para nelayan, para peternak, para buruh. Mereka butuh kesempatan, ya, kesempatan untuk mencari
nafkah penghidupan yang layak. Jadi apa? Kesempatan itu apa? Kesempatan itu modal, ya kan? Dia tidak mau jadi pengemis. Rakyat kita tuh bukan mau hanya minta dikasih bantuan, dia ingin punya modal sedikit supaya dia bisa menempuh suatu kehidupan yang layak. Sesudah itu dia ingin akses terhadap informasi dan teknologi. Dia ingin tahu apa ada pupuk yang lebih tepat, yang lebih murah, ya. Kemudian dia ingin tahu ada nggak bibit yang lebih baik, lebih kuat, tahan penyakit. Dia juga ingin informasi tanaman apa yang bagus, yang untung bagi dia, gitu. Jangan dia sudah tanam, sudah lama dia rawat, begitu dia jual harga jatuh, dia nangis. Dia juga setelah dia dapat kesempatan akses informasi itu, dia butuh pemasaran. Dia butuh yang dia tanam, yang dia hasilkan. Kalau si nelayan ikannya, kalau si petani, ya kan, ini harus bisa dipasarkan. Ini harus bisa dipasarkan. Nah, inilah fokus kita. Kami melihat kita punya peluang. Saya selalu di mana-mana saya katakan peluang kita yang sangat besar adalah di sektor pertanian, agri, ya, pertanian. Kenapa? Karena ya kita dikaruniai Tuhan oleh keunggulan. Ya, kita menepati daerah Khatulistiwa, zona tropis, ya. Sepertiga zona tropis dunia itu Indonesia. Ya, jadi ini harus kita manfaatkan. Kita masih punya lahan yang banyak. Kita punya 59 juta hektar hutan yang rusak. Kemudian masih ada 70 juta hektar tanah yang ya tidak terlalu subur tapi masih bisa dimanfaatkan. Nah, ini potensi kita. Kalau kita bisa merubah ini menjadi produktif, menyerap tenaga kerja yang luar biasa. Jadi yang tadi itu yang Mbak Vivi sebut, mereka bisa punya kesempatan. Yang tadinya tidak punya tanah, bisa punya tanah. Kemudian dia bisa punya penghasilan. Begitu dia dapat penghasilan, uang berputar. Kalau si petani yang tadinya tidak punya apa-apa, dia bisa menghasilkan panen. Dia dapat uang, pembayaran yang layak. Dia punya uang. Katakanlah 1 juta rupiah atau 2 juta rupiah sebulan. Ya, toh? Dengan uang itu dia kan ingin beli pakaian untuk anaknya, untuk istrinya. Kemudian apa? Kalau permintaan itu naik begitu banyak, jutaan petani beli pakaian, pabrik tekstil hidup, pabrik garmen hidup, ya kan? Karyawan-karyawan pabrik tekstil bekerja, toko-toko hidup, grosir-grosir hidup. Jadi ekonomi kita jalan. Dia mau beli sepatu, pabrik sepatu hidup. Ada uang sedikit lagi, dia ingin beli televisi umpamanya, ya kan? Pabrik televisi hidup, ya kan? Bergulirlah bergulir ekonomi ya. itu. Nah, tapi Anda mengatakan bahwa mereka ini semua kan perlu modal awal. Nah ini bagaimana kita, Mbak Vivi, Anda nanti Mbak Vivi, menyediakan modal itu? Mbak Vivi, modalnya ada. Tadi kan saya sebut uang kita lari ke luar negeri terus. Nah itu kalau lari terus bagaimana? Karena diizinkan untuk lari. Berarti langkah pertama yang akan Anda lakukan sekarang begini aja. Larinya modal ke luar negeri? Kan sudah kita umumkan. Jadi kita akan melarang bank pemerintah ya untuk menyalurkan kredit kepada proyek-proyek mewah. Kedua, kita akan wajibkan setiap pengusaha yang menerima fasilitas kredit dari bank pemerintah, sesudah barangnya dijual ke luar negeri, hasilnya harus ditaruh di Indonesia. Itu dilakukan oleh Thailand, dilakukan oleh Malaysia, dilakukan oleh Vietnam. Ada bentuk mewajibkannya. Orang dia menerima, dia menikmati fasilitas dari pemerintah Republik Indonesia, dari rakyat Indonesia. Wajar dong kalau untungnya dia taruh di Indonesia.
Kalau dia bawa modal sendiri dari mana, silakan. Ya, saya bukan anti investasi asing. Saya bukan anti investasi swasta. Silakan Anda mencari dana sendiri, Anda investasi di Indonesia, Anda dapat keuntungan, Anda bawa ke luar negeri, itu silakan, monggo. Tetapi ini yang dipermasalahkan adalah menerima fasilitas dari bank-bank pemerintah. Ya, uang rakyat. Masih adakah tempat untuk investasi asing maupun pengusaha skala besar jika Prabowo Subianto menjadi wakil presiden? Tetaplah bersama kami segera kembali. Mbak Vivi tahu nggak? Gimana Pak? Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia itu dulu namanya Bank Tani dan Nelayan Indonesia. Bank ini punya nasabah 32 juta kurang lebih petani. Ya. Total daripada dia punya tabungan sekarang sekitar 31 triliun. $3 billion. 31 triliun. Nah, yang harus kita tanya, apakah ada uang petani Indonesia yang kau pakai untuk kau biayai pembangunan proyek-proyek mewah? Satu. Kedua, ada nggak uang petani-petani kecil, petani Indonesia yang kau pakai, kau biayai pengusaha-pengusaha besar? Harus ditanya dong. Nanti kaget jawabannya. Kenapa? Ya, karena kita akan kaget, kita akan lihat bahwa si petani kecil mengirim uang dan uang itu dipakai untuk biayai pengusaha-pengusaha besar. Dan hasil keuntungannya tidak kembali ke Indonesia. Ini adalah harus kita koreksi, Mbak Vivi. Anda berani mengkoreksi itu? Wah, itu kenapa saya masuk ke politik. Karena saya memberi saran, saya bicara nggak didengar, saya akhirnya terpaksa saya masuk ke politik. Terpaksa? Perasaannya masih terpaksa masuk ke politik saat ini? Ya, saya lakukan ini karena kalau kita bicara kita tidak didengar. Masalah devisa yang bocor, saya sudah bicara bertahun-tahun. Saya sudah sampaikan ke pemerintah berkali-kali, tapi tidak ada tanggapan. Akhirnya saya pikir, oke, saya harus ke rakyat. Marilah saya bicara ke rakyat. Di setiap kesempatan ini saya ungkapkan. Ya, dan sampai sekarang saya nunggu kok belum ada yang memberi, belum ada ahli-ahli ekonomi yang beritahu kepada saya kenapa hal ini bisa terjadi. Ya kan, kita kan tadinya membagi tugas, ya. Teknokrat ngurus ekonomi. Waktu itu saya di tentara, kami jaga keamanan, ya kan? Ternyata kita jebolnya, ekonomi kita hancur, kekayaan kita diambil. Akhirnya terjadi degradasi kehidupan bangsa. Memang ada, ya, wajarlah. Katakanlah pemerintah yang sekarang menggambarkan bahwa seolah situasi baik, kondisi baik. Ya, itu akhirnya argumen-argumen itu akhirnya menurut saya menutupi fenomena-fenomena yang sebenarnya, kondisi-kondisi yang sebenarnya. Ya, sebagai sekarang ini apa upaya daripada pemimpin-pemimpin nasional, apakah pemimpin legislatif atau pemimpin eksekutif untuk menyelesaikan masalah kebocoran kekayaan nasional ini? Apa? Saya belum dengar. Hanya mengatakan bahwa semua bagus, ya, situasi baik, nggak apa-apa, hutang terus, tidak apa-apa, ya kan? Ada ini saya juga heran, ya, ada menteri keuangan kita mengatakan bahwa hutang banyak tidak apa-apa karena persentase daripada GDP berkurang. GDP itu produk domestik bruto. Jadi totalitas daripada semua produksi yang kita hasilkan di Indonesia, itu yang disebut produk domestik bruto, bahasa Inggris GDP. Jadi beliau mengatakan hutang lebih banyak tidak apa-apa karena persentase
terhadap ini produk domestik bruto berkurang dibandingkan dengan sekian tahun yang lalu. Hal itu benar, tetapi tidak dijelaskan kepada rakyat bahwa produk domestik bruto itu adalah hasil ya produksi di Indonesia, belum tentu milik Indonesia. Ya, dia tidak sebut GNP, ya, Gross National Product, produk nasional bruto. Jadi ada sedikit pengertian berbeda. Kalau pengertian GNP, produk nasional bruto, itu artinya semua produksi yang dimiliki oleh warga Indonesia. Jadi kalau umpamanya ada seorang warga Indonesia, dia punya pabrik di katakanlah Vietnam, keuntungannya itu tergolong GNP Indonesia. Dengan demikian, cadangan minyak di Indonesia yang dikuasai oleh perusahaan asing masuk GNP negara itu. Jangan salah. Ya, nah, ini yang tidak banyak diketahui. Makanya, jadi kalau mengatakan hutang banyak, tapi ini produksi bruto domestik kita besar, iya, tapi yang mana yang milik Indonesia? Yang mana yang milik Indonesia? Ya pemirsa, tetaplah bersama kami segera kembali. Pak Prabowo, tadi kan Anda sudah kira-kira kasih ancang-ancang ya apa yang akan Anda lakukan. Anda akan menertibkan pinjaman modal untuk pengusaha besar yang menggunakan usahanya untuk pembangunan proyek-proyek mewah kalau dari bank pemerintah. Nah, kemudian investasi asing juga kayaknya nih Anda membuat banyak orang nervous gitu loh, Pak. Nah, bagaimana Anda meyakinkan bahwa Indonesia ini masih tempat yang seksi untuk berinvestasi juga? Gitu? Begini, kalau mengikuti pola pikir yang kami usung, ya, itu justru Indonesia akan jadi magnet bagi investor-investor asing. Bagaimana mau menjadi magnet? Orang tadi belum apa-apa aja sudah oke. Ada aturan-aturannya nih. Ada aturan semakin ketat gitu. Tidak, aturannya semakin masuk akal. Ya kan, yang sekarang terjadi adalah kondisi tidak masuk akal. Iya. Begitu? Benar, kondisi menurut saya termasuk kebodohan. Ya, kebodohan sebagai bangsa. Kita dipandang sebagai bangsa yang bodoh. Ya, kok goblok banget bangsa Indonesia, mau kekayaannya diambil diam saja, kan begitu. Jadi yang goblok rakyatnya atau pemerintahnya? Iya, jelas dong, selalu pengelolanya kan. Iya kan. Jadi Mbak Vivi, kalau ikuti pola pikir kami, berarti kekayaan itu berputar di Indonesia, dimanfaatkan oleh ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia itu akan tumbuh sangat pesat. Nah, terjadi ya lapangan kerja yang sangat luas. Kita ingin menciptakan jutaan lapangan kerja karena fokus kita melalui sektor pertanian. Ya, sektor pertanian itu menyedot lapangan kerja yang sangat besar dan sangat cepat. Para ahli mengatakan 1 hektar bisa memberi pekerjaan 6 orang secara keseluruhan. Kita bisa bayangkan nggak kalau kita membuka yang tadi rusak menjadi produktif, hutan yang rusak menjadi produktif. Pertumbuhan tadi Anda mengatakan ya, mungkin bisa 6 juta hektar itu kali 6 itu 36 juta orang bisa bekerja. Katakanlah kita konservatif. Kita konservatif lah, kita jangan, sekarang katanya nggak boleh terlalu ambisi, gitu, ya kan? Kata siapa? Ya ada pemimpin-pemimpin yang bilang jangan terlalu ambisi. Gitu. Aneh, menurut saya justru kita kan harus berani, ya, untuk merebut sesuatu kemakmuran. Itu menurut saya harus, bangsa-bangsa itu harus berani, ya. Korea dulu nggak punya apa-apa, dia berani bikin industri kimia. Ya, Jepang dulu berani bikin industri kapal. Ya, jadi harus ada keberanian. Nah, kembali, kalau kita tadi yang rakyat kita yang miskin, yang tidak punya tanah, tidak punya pekerjaan, kemudian tiba-tiba dia punya tanah, dia punya pekerjaan, ya kan, dia dengan pekerjaan itu dia punya penghasilan, itu kan jadi aset. Kita bisa bayangkan nggak permintaan yang naik? Disitulah yang saya sebut, saya optimis kita bisa pertumbuhan yang sangat tinggi.
Ya. Kalau sangat tinggi bukannya nanti akan inflasi besar-besaran juga? Begitu? Kenapa? Inflasi itu tidak ada urusan dengan pertumbuhan tinggi. Kalau pertumbuhan tinggi itu mengakibatkan penambahan lapangan kerja dan penambahan produksi. Ya kan? Inflasi terjadi kalau kita cetak uang. Ya kan? Uangnya, suplai uang lebih banyak daripada suplai produksi dan jasa. Ya. Baiklah, Saya kembali. Kalau memang demikian, pertumbuhan meningkat, permintaan meningkat, konsumsi meningkat, siapa yang tidak mau investasi di Indonesia? Pasar 200 juta, pasar 220 juta, yang sebagian besarnya sekarang punya uang, ingin beli sepatu, ingin beli pakaian, ingin beli cincin, ingin beli jam, ya, bisa kita bayangkan nggak? Mereka mau, karena itu mereka lihat pasar Tiongkok, pasar China, pasar India, ya. Kita punya keunggulan-keunggulan. Baik, itulah yang kenapa kita takut? Iya, biasa secara natural akan menjadi magnet. Kalau kondisinya seperti itu. Nah, Pak Prabowo misalnya. Tapi maaf ya, kalau investor itu mau tabrak lari, mau windfall profit cepat lari, apa yang akan terjadi pada itu nggak bermanfaat bagi kita. Kalau spekulan mau datang hanya berapa minggu, main-main di bursa, ambil keuntungan lari, bagi kita dia nggak masuk juga nggak apa-apa. Ya, kita mau benar-benar foreign direct investor asing benar-benar kau kesini, kau lakukan kegiatan ekonomi, kau investasi yang benar, silakan. Kalau investasi hanya untuk spekulasi di bursa dan sebagainya, dia nggak masuk juga nggak apa-apa bagi kita. Pak Prabowo, kalau misalnya nanti Anda tidak terpilih menjadi wakil presiden, nah apa yang akan terjadi dengan cita-cita Anda? Apa yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan cita-cita Anda ini? Kok berpikir negatif, misal tidak jadi, kita berpikir kalau jadi, itu aja. Berpikir positif dong. Gak apa-apa, kalau saya kan rakyat biasa, Pak. Kalau saya ingin tahu apakah ini benar-benar murni bahwa ini mencita-cita Bapak harus diwujudkan, atau hanya kalau Anda mendapatkan kekuasaan? Ini adalah suatu keyakinan, ideologi. Jadi cinta tanah air bagi saya bagian dari diri saya. Jadi apa yang saya harus lakukan sebagai kewajiban saya sebagai warga negara, saya akan lakukan. Ya, kalau sudah saya lakukan, seberapa jauh berhasil, seberapa jauh diterima, yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita. Itu pemahaman saya. Ya. Jadi pemahaman saya dari saya belajar sejarah, republik, ya, konsep suatu republik yang berhasil adalah kalau setiap warga negara yang mampu dalam arti mampu fisik, diberi kesehatan, ya, mampu intelektual, diberi kemampuan intelektual, akademis dan sebagainya, pendidikan. Ketiga, kemampuan ekonomi, dia sudah bisa berdiri di atas kaki sendiri, dia sudah mapan. Kalau ini terpenuhi, kewajiban warga negara adalah mengabdi kepada republiknya, mengabdi kepada rakyatnya. Mengabdi bisa dalam beberapa bidang, kan? Jadi pengusaha mengabdi, jadi guru mengabdi. Tapi tetap dalam kerangka mewujudkan cita-cita Anda. Saya kira demikian, ya. Itu adalah kewajiban menurut saya. Oke, baik. Ya. Pak Prabowo Subianto, terima kasih. Terima kasih, ya, atas wawancara ini. Terima kasih. Sama-sama Pak Prabowo.